Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, di mana kita seringkali terjebak dalam pengejaran materi dan kesibukan yang tak berujung, pernahkah kita merenung tentang makna sejati kebahagiaan? Kisah Pangeran Sarwastasida yang kemudian dikenal sebagai Buddha menawarkan sebuah perspektif mendalam tentang pencarian jati diri dan pembebasan dari penderitaan yang relevan bahkan di zaman kita sekarang ini. Sarwastasida, pangeran yang menjadi Buddha. Sebelum menjadi Buddha, Sarwastasida lahir sebagai bodhisattva atau bakal Buddha bernama Swetaketu di surga Tusita. Para dewa menyemangati bodhisattva untuk lahir lagi demi kebaikan dewa dan manusia. Bodhisattva pun setuju. Di alam manusia, Ratu Maya berbaring tertidur di ranjangnya. Ratu bermimpi ada seekor gajah putih yang turun dari langit dan masuk ke rahimnya. Gajah tersebut adalah sang bodhisattva. Ratu Maya menceritakan mimpinya kepada Raja Sudodana. Raja menanyakannya kepada para penasehat yang menjelaskan mimpi itu adalah pertanda baik dan seorang putra akan lahir. Raja sangat gembira dan memberi banyak hadiah kepada para penasihat. Menjelang masa melahirkan, Ratu Maya minta izin kepada raja untuk melahirkan di kampung halamannya. Di tengah perjalanan, Ratu melahirkan di Taman Lumbini yang indah sambil memegang dahan pohon. Para dewa dan Brahma menyambut kelahiran bodhisattva. Seluruh kerajaan menyambut kelahiran bodhisattva yang diberi nama Sarwastasida oleh Raja Sudodana. 7 hari setelah Sarwastasida lahir, Ratu Maya wafat. Sarwastasida diasuh dengan penuh kasih oleh Ratu Prajapati Gautami, adik kandung Ratu Maya. Suatu hari, petapa Asita datang untuk melihat bayi Sarwastasida. Petapa Asita tersenyum saat melihat 32 markah manusia agung dan meramalkan Sarwastasida akan menjadi Buddha. Petapa Asita kemudian menangis karena ia tahu ia tidak akan hidup cukup panjang untuk mendengar Buddha mengajar. Sarwastasida, anak yang sangat pandai, disayang oleh semua guru dan temannya. Semua pelajaran dikuasainya dengan cepat. Saat berumur 7 tahun, di perayaan bajak tanah, Sarwastasida bersemadi di bawah pohon jambu air. Matahari bergerak selagi ia bersemadi, namun bayangan pohon tetap menaunginya. Saat Sarwastasida beranjak remaja, keluarga kerajaan menyelenggarakan pesta untuk mencarikan pasangan bagi sang pangeran. Semua gadis cantik diundang. Terakhir, datanglah Gopa yang juga dikenal sebagai Yasodhara. Duduk memberi hormat di kaki Sarwastasida. Sarwastasida memberikan cincin kepada Gopa, tanda bahwa ia memilihnya. Untuk meminang Gopa, Sarwastasida harus bertanding dengan pangeran lainnya. Sarwastasida dengan mudah memenangkan semua pertandingan. Salah satunya adalah memanah. Panah Sarwastasida bisa menembus 7 pohon sekaligus. Sarwastasida akhirnya berhasil meminang Gopa. Sarwastasida dan Gopa hidup bahagia dalam kemewahan istana. Suatu hari, Sarwastasida merasa bosan dan ingin jalan-jalan keliling kota. Raja Sudodana memerintahkan rakyatnya untuk merias kota. Seluruh jalan dibersihkan dari pemandangan dan suara yang tidak menyenangkan. Raja berharap putranya akan terkesan dan mau menjaga kerajaan. Saat Sarwastasida berkeliling kota, para dewa menciptakan wujud orang tua, orang sakit, dan orang mati. Pangeran bertanya kepada kusirnya, Candaka, apakah semua orang akan mengalami ini? Candaka menjawab, begitulah adanya. Pangeran pulang ke istana dengan sangat sedih. Di perjalanan berikutnya, para dewa menciptakan wujud seorang petapa sedang berjalan dengan tentram. Candaka kali ini menjelaskan kepada Sarwastasida mengenai kehidupan suci yang merupakan pengendalian diri dan pencarian kebenaran sejati. Sarwastasida lalu pulang dan minta izin kepada Raja Sudodana untuk meninggalkan keduniawian. Raja menolak
Sarwartasida kemudian minta 4 anugerah agar ia tidak akan menjadi tua, sakit, atau mati, dan agar kekayaannya tidak akan berkurang. Raja tentu tak mampu. Ratu Prajapati memerintahkan para dayang untuk mengawasi Sarwartasida supaya ia tidak kabur. Walaupun sudah dipesani oleh ratu, para dayang tetap tertidur. Dengan sikap yang tak elok, acak-acakan, liur menetes, dan mendengkur, Sarwartasida tersentak dengan pemandangan itu, sehingga makin bertekad meninggalkan istana untuk menemukan akhir penderitaan. Malam itu, Sarwartasida melarikan diri dari istana. Bersama Candaka dan kuda Kantaka, para dewa memegangi bantal di bawah kaki kuda untuk mencegah timbulnya suara sedikit pun. Setelah melintasi beberapa negeri, Sarwartasida turun dari Kantaka. Ia menanggalkan mahkota dan memotong rambutnya dengan pedang. Sarwartasida juga mengganti baju kerajaan dengan jubah petapa. Ia kini berjuang sendirian. Sarwartasida mengunjungi berbagai pertapaan untuk mencari bimbingan. 2 pertapaan pertama dikelola oleh petapa perempuan. Lalu Sarwartasida bertemu dengan 2 resi lainnya, Raiwata dan Rajaka. Sebelum pergi ke pertapaan besar Arada di Waisali, dalam waktu singkat Sarwartasida menguasai semua ilmu Arada. Arada menawari Sarwartasida menjadi pemimpin bersama, namun Sarwartasida menolak. Setelah meninggalkan Arada, Sarwartasida pergi ke Raja Graha, ibu kota Magadha. Ketika Sarwartasida masuk kota untuk menyambut derma makanan, orang-orang terpukau oleh pembawaannya, termasuk Raja Bimbisara. Raja menawari Sarwartasida separuh kerajaannya, namun Sarwartasida menolak. Raja akhirnya minta Sarwartasida untuk kembali dan mengajar saat ia sudah cerah. Sarwartasida kini mendekati guru lainnya, Rudraka. Namun Sarwartasida masih tidak puas dan meninggalkan pertapaan. 5 murid Rudraka memutuskan untuk ikut dan dikenal sebagai kelompok 5 petapa. Setelah beberapa lama, mereka pergi ke pinggir desa Senapati di dekat Gayasirsa dan memulai kehidupan tapa keras. Bodhisattva kini hanya makan sedikit sekali dan melakukan meditasi tak bernapas. Begitu berat tapanya sehingga beberapa dewa merasa jangan-jangan ia sudah meninggal. Sarwartasida tetap teguh tahan terpa. Mara, dewa jahat, mendekati Sarwartasida dan membujuknya untuk menyerah saja dan cukup melakukan perbuatan baik. Sarwartasida menegur dan mengusir Mara. Sarwartasida lalu menyebutkan nama 10 pasukan Mara dan bertekad mematahkan mereka. Karena tak kunjung mendekati kecerahan, Sarwartasida memutuskan untuk mengubah cara berlatihnya. Ia kini mau makan cukup untuk menjaga badan dan batin. 10 gadis yang dipimpin Sujata datang mempersembahkan nasi susu. Sarwartasida menerimanya. Kelompok 5 petapa meninggalkan Sarwartasida karena berpikir ia sudah menyerah berjuang. Seusai makan, Sarwartasida pergi ke sungai Nairanjana untuk mandi. Dewa-dewa memberi wewangian di air dan memercikkan kelopak bunga surgawi ke dalamnya. Sarwartasida melempar mangkuknya ke sungai dan Raja Naga mengambilnya. Swastika, si pemotong rumput, memberikan seikat rumput kusa yang cocok untuk alas duduk di bawah pohon bodhi. Dewa-dewa kini menyiapkan pohon bodhi agar agung dan megah. Sarwartasida duduk di akar pohon bodhi dan alam Buddha di segenap semesta jadi terang benderang. Mara dan pasukannya kembali menyerbu Sarwartasida, namun ia tetap tenang. Mereka menembakkan panah ke Sarwartasida, namun ketika panah mendekat, panah berubah jadi bunga dan gugur ke tanah. Dalam upaya terakhir untuk mencegah Sarwartasida menjadi cerah, Mara mengutus 3 putrinya. Mereka menari-nari di depan Sarwartasida, menampilkan pesona kenikmatan indrawi. Sarwartasida tetap tak tergoyahkan.
marah pun kecewa dan berlalu. Malam itu Sarwartasida meraih mata Buddha, mengetahui muncul dan berlalunya makhluk sesuai karma, mengetahui hancurnya noda batin, dan mencapai kecerahan sempurna. Sarwartasida Gotama pun menjadi Buddha. Pada minggu kelima setelah Buddha cerah, muncul badai besar. Untuk melindungi Buddha dari badai, Raja Naga Mucilinda melilitkan diri mengelilingi Buddha dan menaungkan 7 tudungnya untuk memayungi Buddha. Pada minggu ke-7 setelah cerah, 2 pedagang, Trapusa dan Balika yang sedang bepergian ke utara menemui Buddha. Awalnya mereka berpikir bahwa Buddha adalah dewa yang turun ke bumi. Buddha menunjukkan jubah petapanya. Trapusa dan Balika lalu mempersembahkan makanan dan menjadi pengikut pertama Buddha. Buddha mulanya enggan mengajar karena dharma begitu sulit dipahami. Mahabrahma Sikhi menyadari ini, dikelilingi dewa-dewa memohon Buddha untuk mengajar. Buddha memeriksa seluruh semesta dan melihat ada sebagian makhluk yang akan bisa memahami dharma. Buddha pun menyetujui permohonan mereka. Buddha melakukan perjalanan menuju Resi Patana. Sepanjang perjalanan, para dewa, dewi, raksasa, dan naga melindungi dan memberi persembahan kepada Buddha. Buddha tiba di tepi sungai Gangga dan hendak menyeberang. Tukang perahu minta bayaran yang Buddha tidak bisa berikan. Buddha lalu menyeberang dengan kesaktiannya. Tukang perahu itu merasa bersalah, lalu melapor kepada Raja Bimbisara. Semenjak itu, Raja mengumumkan bahwa di wilayahnya semua petapa boleh menyeberang sungai tanpa bayar. Buddha kini meninggalkan Varanasi dan berjalan ke Taman Rusa di Resi Patana, di mana ia bertemu kelompok 5 petapa. Mereka awalnya sepakat untuk tidak memberi hormat kepadanya. Namun ketika Buddha mendekat, mereka terpesona dan memperlakukan Buddha dengan hormat. Buddha mengajarkan khotbah pertamanya mengenai 4 kebenaran suciwan dan jalan 8 faktor suciwan untuk menuju akhir penderitaan. Kelompok 5 petapa pun cerah dan mohon ditabis menjadi bhikkhu. Kisah Sarwartasida mengingatkan kita bahwa di balik segala kemewahan dan tantangan dunia saat ini, inti dari pencarian kita tetap sama: menemukan kedamaian batin, memahami hakikat kehidupan, dan menjalani hidup yang penuh makna. Pencerahan yang ia capai bukanlah akhir, melainkan awal dari jalan yang bisa kita tempuh bersama, selangkah demi selangkah, untuk membawa kebaikan bagi diri sendiri dan dunia di sekitar kita.